gizi dengan metode bermain peran dan menggunakan alat bantu poster. Dengan anggota, saya Putri Nubitasari sebagai pembeli, saya Diana Yuni Astuti sebagai penjual dan administrasi, saya Anissa Rika Maida sebagai ahli gizi, saya Desia Ramadhani sebagai pembeli, saya Anita Wulandari sebagai penjual dan suster, dan saya Umi Safitri sebagai pembeli dan pasien. Dua remaja sedang berbincang mengenai takjil buka puasa yang akan dibeli. Sesampainya di pasar, mereka membeli takjil beraneka ragam. Di pasar, ada pedagang yang menerapkan kehigienisan pangan dan ada yang tidak. Salah satu dari remaja tersebut memilih membeli takjil di pedagang yang tidak menerapkan kehigienisan makanannya. Selang beberapa hari, salah satu dari remaja tersebut mengeluh perutnya sakit dan ia memutuskan untuk pergi ke puskesmas, dan dari puskesmas disarankan untuk pergi ke poligizi. Tujuan penggunaan poster dalam kasus ini adalah memberikan informasi tentang masalah yang sedang dialami dan membantu ahli gizi dalam menjelaskan terkait permasalahan yang dialami oleh klien, sehingga klien dapat dengan mudah menerima serta memahami apa yang sudah disampaikan. Ada dua mahasiswa yang sedang berbincang membahas takjil untuk berbuka puasa. Setelah lama berbincang, akhirnya mereka berjalan menuju pasar untuk membeli takjil. Kemudian mereka berdua mengelilingi dan mencari takjil yang akan mereka beli di tempat langganan salah satu dari mereka. Kamu beli apa sih? Dari tadi muter-muter mulu. Mau beli takjil deh di tempat langganan aku. Tapi aku tempatnya agak lupa sih. Kamu beli takjil apa? Gorengan sama es buah. Yaudah buruan, keburu azan loh. Iya deh, tinggal di depan situ kok. Oke. Akhirnya mereka menemukan penjual yang biasanya Umi membeli takjil untuk berbuka puasa. Mau beli apa? Mbak, saya mau beli gorengannya 5.000, es buahnya 2, kap sama snack yang pedas itu, Mbak. Oh iya, sebentar ya Mbak ya. Kan ini di tempat yang kecil itu penjualnya nggak ikut, kita nggak pakai sarung tangan, terus ngambilnya aja cuma pakai tangan. Udah kalau ada apa-apa nggak mau tahu. Silakan Mbak, takjilnya dipilih. Oh iya, Mbak, saya mau beli ini sama ini ya, Mbak. Oke, sebentar ya. Ini Mbak Umi, es buah dan gorengannya. Iya, Mbak, terima kasih. Ini uangnya. Ini untuk kembaliannya ya. Terima kasih, Mbak. Kami kopi dulu ya. Iya sama-sama. Mbak yang satunya nggak beli. Enggak, Mbak, di rumah udah ada takjil. Oh ya udah nggak apa-apa Mbak. Mari, Mbak. Iya Mbak, hati-hati ya. Setelah membeli takjil, mereka berdua berjalan untuk pulang. Yang bersamaan, teman Desti dan Umi, yaitu Putri, juga membeli takjil, namun di penjual yang berbeda, dan secara tidak sengaja mereka bertemu. Tapi cuma ini aja, Mbak beli. Oh, sebentar ya. Mau bayar dulu. Ini Mbak, Nanti dilanjut pas pulang ya. Ini, Mbak, semuanya 30.000. Ini ya, Mbak. Ini kembaliannya. Terima kasih ya. Mbak, sama-sama. Lanjut yang tadi, Des, kenapa kamu nggak beli takjil? Soalnya tuh penjual itu nggak menjaga kebersihan makanannya. Oh, terus kenapa kamu masih beli, Padahal kan ini lagi pandemi toh. Terus kamu itu harus pintar-pintar milih makan yang sehat. Awas loh nanti kalau perutmu sakit. Udah langganan juga sih, tempatnya. Ya semoga aja nggak kenapa-kenapa. Ya udah deh, terserah kamu, Ya, Put. Selang beberapa hari, Umi, Desti, dan Putri merencanakan untuk berbuka puasa bersama. Putri dan Desti sudah bersama menunggu, hanya Umi yang belum datang. Akhirnya mereka menghubungi Umi. Ini kemana ya, Umi, kok belum datang? Iya nih, padahal bentar lagi mau buka. Ya udah, aku telepon dulu ya. Iya, telepon aja. Putri menghubungi Umi dan Umi memberitahu bahwa dia sedang sakit perut dan tidak bisa ikut untuk berbuka puasa bersama.
jadi berangkat nggak nih? Kayaknya enggak deh, Bu. Soalnya di perut aku sakit banget. Lah, kenapa? Udah ke dokter belum? Gak tahu juga sih, Bu. Emang tadi udah ke dokter dan udah cek darah juga. Keluarnya besok. Ya udah, semoga cepat sembuh ya. Iya, Nur. Makasih ya. Tolong bilangin ke Desi juga. Aku nggak bisa berangkat. Oke, nanti aku sampaikan ke Desti ya. Ya udah ya, Iya, Nur. Terima kasih. Umi kenapa? Umi perutnya sakit, Des. Itu pasti gara-gara beli takjil 2 hari yang lalu. Bisa jadi sih. Susah banget sih dia dibilangin. Yaudah kita berdua berdua aja. Iya, yuk kita cari tempat yang lain yuk. Oke. Keesokan harinya, Umi pergi ke puskesmas untuk mengambil hasil lab. Ya, ada yang bisa saya bantu, Mbak? Saya mau ambil hasil lab yang kemarin. Oh, atas nama siapa ya? Oh, Mbak Umi. Ya, sebentar saya carikan dulu ya. Oh, ini Mbak hasilnya. Kemarin dokter pesan sama saya, Mbak untuk pergi ke poligisi untuk lebih tahu kelanjutan penyakit Mbak. Dan di sini juga ada obatnya, bisa dikonsumsi sesuai yang dicatat sama dokter. Iya, Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Ya, sama-sama. Setelah pulang dari puskesmas untuk mengambil hasil lab, Umi langsung pergi ke poligisi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sakit perutnya. Sampainya di poligisi, Umi langsung menuju bagian administrasi untuk mendaftar. Mbak, iya. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau ke poligisi, Mbak. Oh iya Mbak, boleh saya minta hasil labnya? Oh iya, kalau begitu saya tunggu dulu ya Mbak. Setelah menunggu 15 menit, akhirnya nama Umi dipanggil bagian administrasi untuk melaksanakan konsultasi dengan ahli gizi. Iya, Mbak. Mari Mbak, saya antar. Iya, Mbak. Permisi Bu, ini ada pasien. Oh iya, silakan masuk. Iya Bu, mari Mbak masuk. Iya, Mbak. Ini Bu, ada pasien yang mengeluhkan sakit di bagian perut dan ini hasil labnya. Oh iya, makasih ya. Kalau begitu saya keluar dulu ya. Silakan. Mari Mbak. Iya, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Iya, Mbak. Saya tuh ada sakit di bagian perut. Oh, begitu. Sebentar ya, saya cek dulu hasil labnya. Iya, Mbak. Gini Mbak, ini dari hasil labnya ada permasalahan di bagian lambungnya Mbak Umi. Kalau boleh tahu, kemarin itu habis makan apa ya? Kemarin itu waktu udah buka puasa saya sempat makan gorengan, snack pedas sama yang es buah, Mbak. Kalau boleh tahu lagi, pedagangnya itu memperhatikan kehigienisan dagangannya tidak ya Mbak? Maksudnya gimana ya, Mbak? Maksudnya gini, pedagangnya itu tidak menutup makanan, terus pedagangnya tidak menggunakan masker. Yang terakhir itu biasanya apakah pedagangnya tidak menggunakan alat bantu saat mengambil dagangannya? Iya, Mbak, seperti itu. Jadi dari sedikit penjelasan tadi, Mbak itu habis makan makanan yang dibeli dari pedagang yang tidak memperhatikan kehigienisan makanannya. Oh, begitu ya, Mbak. Lalu hubungannya dengan sakit perut itu apa ya? Hubungannya itu bisa jadi makanan yang Mbak konsumsi itu sudah terkontaminasi dari secara fisik, biologi maupun kimia. Misalnya seperti ini Mbak. Nah seperti ini. Kalau bahaya fisik itu sepertinya kayak tidak menggunakan wadah atau seperti toples, plastik dan yang lainnya. Kalau kimia itu bisa jadi ada penambahan bahan pengawetnya. Kalau biologi biasanya dari bakteri atau dari lalat yang hinggap di makanannya tersebut. Oh, begitu ya, Mbak. Iya. Lalu saya sarankan Mbak
Umi mulai dari sekarang harus memperhatikan makanan yang dibeli atau bisa memilih makanan yang sudah terjamin kualitasnya. Jangan lupa obatnya dari dokter diminum ya Mbak. Semoga Mbaknya segera lekas sembuh. Iya Mbak, terima kasih. Iya, ini hasil labnya tadi ya Mbak. Makasih Mbak, permisi. Ya, hati-hati di jalan. Media atau alat peraga yang digunakan dalam metode bermain peran di video kali ini yaitu poster. Poster digunakan dengan tujuan untuk membantu klien memahami dan menerima apa yang disampaikan oleh ahli gizi. Hasil akhir dari penggunaan poster yaitu klien dapat benar-benar memahami dan menerima apa yang sudah disampaikan oleh ahli gizi sehingga klien mendapatkan pengetahuan baru. Setelah mendapatkan pengetahuan, klien diharapkan mampu untuk melakukan perubahan perilaku yang akan dijalaninya dan tetap konsisten dalam pelaksanaannya. Kelebihan menggunakan metode bermain peran. Yang pertama, setiap anggota dapat membina kerjasama dengan baik. Yang kedua, setiap anggota menjadi lebih percaya diri sehingga dapat memerankan tokoh secara maksimal. Ketiga, dengan metode bermain peran, audiens dapat melihat dan mendengar secara langsung sehingga dapat dimengerti, diterima, dan dipahami informasi apa yang disampaikan. Kekurangan metode dalam bermain peran yaitu 1. Ketidaksesuaian teks pada saat video dan skenario karena lupa. Yang kedua, membutuhkan waktu yang cukup lama karena perlu adanya persiapan dan pemahaman skenario sebelum video dibuat. Membutuhkan tempat yang luas karena adegan tidak hanya di satu tempat. Sekian dan terima kasih sudah